Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Bella Guru Zara dari kelas 4C dengan NIM 666121019. Dengan adanya video ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada UAS pada mata kuliah Manajemen Strategi. Tadi kasus yang saya ambil yaitu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau bisa disingkat Untirta, merupakan perguruan tinggi atau PTN yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia, yang tersebar menjadi 5 kampus di berbagai daerah. Yang pertama ada di Sindang Sari, Pakupatan, Ciwaru, Pepandian, dan Cilegon. Nah, visi misi dari Untirta yang pertama, visi dari Untirta terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green atau It's Green University yang unggul berkarakter berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Sedangkan misinya yang pertama meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang terakhir, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green atau It's Green University. Sedangkan dari analisis visi dan misi, yaitu dari paparan visi Untirta tadi yang saya jelaskan, membuktikan bahwa visi tersebut menggambarkan future oriented karena terdapat keyword yaitu terwujudnya. Sedangkan misinya dari ketiga misi Untirta menggambarkan orientasi pada masa sekarang untuk mencapai visinya tersebut. Dan selain itu mengandung keyword yaitu meningkatkan di mana hal tersebut untuk tanda-tanda untuk mencapai visi yang ada. Sedangkan tujuannya dari Untirta yang pertama tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Yang kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan komunitas strategis di dalam dan di luar negeri. Ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian pengabdian pada masyarakat dan berkualitas dan berdedikasi dengan reputasi nasional dan internasional. Yang kelima, tercapainya hilirisasi riset dan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi smart and green. Yang sasarannya ada 12. Yang pertama, terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat kompetisi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Yang ketiga, meningkatkan peran kegiatan mahasiswa dalam kampus merdeka atau merdeka belajar dan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang kelima atau keempat, meningkatkan peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri. Yang selanjutnya, meningkatkan peran dosen sebagai pembina mahasiswa dan meraih prestasi nasional dan internasional. Selanjutnya, meningkatkan jumlah publikasi dosen di jurnal nasional maupun internasional reputasi. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama prodi dan mitra industri di Indonesia. Selanjutnya, menghasilkan keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang diakui internasional maupun diterapkan masyarakat. Yang terakhir, yang selanjutnya fasilitasnya pembentukan komunitas riset di setiap prodi. Selanjutnya, meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat. Yang terakhir, fasilitasnya pembentukan komunitas riset di setiap prodi. Nah, dari analisis tujuan dan sasaran itu bisa dianalisis dengan SMART, yaitu indikatornya ada 5 spesifik dibuktikan dengan bahwasanya tujuan dan sasaran ini sudah spesifik gitu. Dibuktikan dengan meningkatkan kualitas relevansi dan daya saing. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan atau penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, mengimplementasikan It's Green University measurable atau dapat diukur gitu dari tujuan dan sasaran Untirta itu sendiri, yaitu dengan dibuktikan target publikasi ilmiah jurnal penelitian yang dapat diukur dan evaluasi, achievable atau bisa dicapai. Jadi tujuan sasaran Untirta ini sangat analisis sesuai dengan SDM dan kebutuhan sehingga dapat dicapai. Yang keempat, ada relevan atau relevan tujuan dan sasaran ini relevan dengan visi dan misi dari Untirta sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Yang terakhir ada yang kelima, time bound, yaitu tujuan dan sasaran Untirta dapat ditetapkan dalam jangka waktu tertentu seperti dalam kurun waktu 5 atau sampai 10 tahun. Nah, di sini ada tabel EVAS, yaitu dari faktor
lingkungan eksternal. Indikator peluang yang pertama, otonomi daerah kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi, bobot 0,12, rating 4, nilai 0,48. Yang kedua, otoritas sebagai dapur pembangunan di Banten dengan bobot 0,15, rating 5, nilai 0,75. Yang ketiga, ada anggaran pendidikan minimal 20% yang diamanatkan dalam undang-undang, yaitu dengan bobot 0,11, rating 4, nilai 0,44. Menerima calon mahasiswa asing dan membuka kelas internasional dengan bobot 0,10, rating 3, nilai 0,30. Banyak perusahaan di Banten memberi peluang kerjasama dalam studi pembangunan usaha, yaitu dengan bobot 0,10, rating 3, nilai 0,30. Dengan subtotal indikator peluang itu dengan bobot 0,58, nilainya 2,27. Sedangkan indikator ancaman yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi dengan bobot 0,07, rating 3 dengan nilai 0,21. Persaingan antar perguruan tinggi semakin ketat, bobot 0,10, rating 4, nilai 0,40. Yang ketiga, persaingan kerja lulusan semakin ketat dengan bobot 0,09, rating 3, nilai 0,27. Yang keempat, kebutuhan layanan administrasi prima semakin meningkat, bobot 0,09, rating 2 dengan nilai 0,18. Yang terakhir, adanya tuntutan pengelola sumber daya yang transparan dan akuntabel, bobot 0,07, rating 3, nilai 0,21. Dengan subtotal indikator ancaman dengan bobot 0,42 dengan nilai 1,27, total peluang dan ancaman dengan bobot 1 dan nilainya 3,54. Menginterpretasikan nilai EVAS dari nilai EVAS pada Universitas adalah sebesar 3,54. Artinya yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Yang kedua adalah menganalisis tabel IFAS atau lingkungan internal. Yang pertama, ada indikator kekuatan akreditasi kampus A, bobot 0,12, rating 5, nilai 0,60. Yang kedua, lokasi kampus yang strategis 0,15, bobotnya rating 4, nilai 0,60. Kampus baru yang baik dan modern, bobot 0,11, rating 4, nilai 0,44. Memiliki dukungan dari pemerintah Banten, bobot 0,10, rating 3, nilai 0,30. Yang terakhir, ada komitmen tinggi pada tujuan dari pemimpinan maupun sivitas akademia, bobot 0,10, rating 3, nilai 0,30. Dengan subtotal kekuatan yaitu bobot 0,58, nilai yaitu 2,24. Yang kedua, ada indikator kelemahan pemanfaatan aset yang belum optimal dengan bobot 0,07, rating 3, di nilai 0,21. Yang kedua, lokasi kampus yang tersebar di beberapa daerah yang berbeda, bobotnya 0,10 dengan rating 2, nilainya 0,20. Controlling kedisiplinan pelayanan yang belum optimal dengan bobot 0,09, rating 3 dengan nilai 0,27. Masih mengandalkan UKT sebagai pemasukan BNBP dengan bobot 0,09, rating 3 dengan nilai 0,27. Yang terakhir, itu pengelolaan manajemen yang masih belum maksimal dengan bobot 0,07, rating 4, nilainya 0,28. Jadi dengan subtotal indikator kelemahan itu dengan bobot 0,42 dan nilainya itu dengan 1,23. Dengan total indikator kekuatan dan kelemahan bobotnya 1 dan nilainya 3,47. Menginterpretasikan nilai IFAS, dapat disimpulkan bahwa nilai IFAS pada Universitas Indonesia atau UNTIRTA adalah 3,47, yang artinya strategi yang diterapkan organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola sumber daya internalnya. Kuadran strategi IFAS dilambangkan dengan simbol X dengan 3,47, dengan EVAS disimbolkan dengan Y, yaitu dengan total 3,57. Jadi dapat disimpulkan titik kuadran strategi berada di kuadran 1, berarti UNTIRTA melakukan strategi agresif. Analisis matriks SWOT yaitu dengan indikator kekuatan atau strength dengan peluang atau opportunity disilangkan menjadi strength opportunity atau SO. Yang pertama, bekerjasama dengan pemerintahan maupun perusahaan BUMN dan swasta dengan bobot 0,10, rating 4 dengan nilai 0,40. Yang kedua, menguatkan unit kerja akademik dalam menghasilkan produk unggulan hasil penelitian dengan bobot 0,10, rating 4, nilai 0,40. Yang terakhir, menguatkan penjaminan mutu pelaksana penelitian dengan bobot 0,12, rating 5 dengan nilai 0,60. Selanjutnya ada indikator kelemahan atau weakness dengan peluang atau opportunity disilangkan menjadi weakness opportunity atau WO. Yang pertama, ada mengembangkan standar mutu layanan seluruh area layanan bobot 0,12, rating 4, nilai 0,48. Yang kedua, menyusun dan menyempurnakan manajemen pengelolaan institusi dengan bobot 0,09, rating 4, nilai 0,36. Selanjutnya ada kekuatan atau strength dengan threats yaitu ancaman disilangkan menjadi ST atau strength threats, yaitu yang pertama ada pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, bobotnya 0,08, rating
3 nilai 0,24. Yang kedua, meningkatkan hasil penelitian ilmiah sivitas akademik, bobot 0,09, rating 3 nilai 0,27. Yang terakhir atau yang ketiga, mengoptimalkan teknologi dan sumber daya, bobot 0,10, rating 3 nilai 0,30. Yang terakhir ada dari weakness atau kelemahan dengan threat atau ancaman disilangkan menjadi WT atau weakness stage. Yang pertama ada melakukan monitoring dan controlling. Yang pertama bobot 0,10, rating 4 nilai 0,40. Yang kedua, meningkatkan kualitas instruksi baik dari sivitas akademik maupun layanan, bobot 0,10, rating 4 nilai 0,40. Yaitu menginterpretasikan nilai strategi matriks. Solusinya ada faktor dari yang tadi saya jelaskan bahwasan dari IFAS dan EFAS gitu. Di sini akan skor IFAS dapat disimpulkan dari hasil analisis strategi Word didapatkan total nilai yaitu 3,87, di mana berinterpretasi baik jika strategi tersebut diterapkan pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan atau pengertian lain dari implementasi, yaitu penyediaan sarana yang melakukan suatu yang menimbulkan dampak dan akibat terhadap suatu hal. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal tersebut. Nah, di sini ada balance scorecard, yaitu ada 4 perspektif yang harus diperhatikan nih. Yang pertama ada keuangan, customer, internal business process, dan yang keempat ada learning and growth. Dari perspektif keuangan, objekan dana kampus, tujuannya pengelolaan yang baik akan membuat pengeluaran tidak meluap serta lebih efektif dan efisien. Indikatornya laporan keuangan kampus. Yang kedua, perspektif customer, yaitu objekan masyarakat atau warga, tujuannya untuk membuat citra kampus yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Indikatornya kepercayaan masyarakat. Yang ketiga ada perspektif internal business process dengan objek manajemen organisasi, tujuannya struktur organisasi yang tepat sesuai dengan job desk. Indikatornya struktur organisasi kampus. Yang keempat, perspektif learning and growth, yaitu objeknya mahasiswa dan dosen, tujuannya pengembangan sistem belajar mengajar. Indikatornya kualitas dosen dan lulusan kampus. Apa saja sih yang harus ditingkatkan agar UNITA mencapai tingkat internasional kampus ini internasional? Yaitu ada beberapa indikator gitu. Yang pertama, riset, apakah publikasi jurnal dan artikel dari Untirta ini sudah bertaraf internasional. Jika belum, ditingkatkan lagi pengajarannya. Bagaimana sistematika pengajar dosen yang diberikan dosen itu kepada mahasiswa-mahasiswi di Untirta, apakah sudah bertaraf internasional? Jika memang belum, mari ditingkatkan agar sesuai dengan taraf internasional. Yang ketiga, kemampuan kerja. Jadi apakah kemampuan dari kerja dosen dan staf-staf yang ada di Untirta ini sudah maksimal? Yang keempat, internasionalisasi, apakah Untirta ini sudah menginternasionalisasikan gitu, tidak hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Yang selanjutnya itu fasilitas, apakah fasilitas yang ada di Untirta ini telah memadai untuk mahasiswanya? Jika belum, mari untuk tingkatkan dan bertaraf internasional ini. Selanjutnya ada online, apakah mahasiswa dan pengajar atau dosen ini sudah menerapkan basis online gitu, tidak hanya offline? Apakah saat melangsungkan online ini sudah semuanya tertangani atau belum? Jika belum, mari tingkatkan lagi mengenai pengajaran mengenai online gitu. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat umum gitu, tidak hanya kepada para mahasiswa-mahasiswi, tetapi ada juga pada masyarakat. Untuk inovasi, apakah Untirta ini telah memberikan atau melahirkan inovasi-inovasi yang terbarukan? Jika memang belum, tingkatkan lagi dan lahirkanlah inovasi-inovasi yang baru dan kreatif agar Untirta ini mencapai taraf tingkat internasional. Yang ketiga ada seni budaya. Walaupun meningkatkan terhadap internasional, tapi tidak menghilangkan aset-aset dari seni budaya dari Banten dan Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya itu inklusivitas, atau yang terakhir ada kriteria spesialis. Jadi dia adalah mencakup hal yang sangat sempit seperti laporan dan lain-lainnya gitu. Jadi Untirta perlu meningkatkan strategi pada analisis SWOT agar masuk ke dalam indikator penilaian kampus kelas dunia menurut Case World University Ranking. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.